Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah fil aliyyil azim. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta Bamahya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Asharus Shaum definisi shaumul lisan, yakni husbul lisan wa ilzamuhu as-sukut wa syughluhu bi dzikrillahi ta'ala. Hifdzul lisan yaitu menjaga lisan kita daripada hal-hal yang menjerumuskan kita kepada ghibah, kepada dusta, kepada namimah, adu domba atau lain sebagainya. Wa ilzamuhu as-sukut, dan membiasakan lisan kita untuk diam dari hal-hal keburukan. Wa syughluhu bi dzikrillahi ta'ala, dan menyibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di era digital di mana fitnah bisa menyebar lebih cepat daripada hembusan angin. Disinilah iman kita dipertanyakan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita dengan shaumul lisan atau kita terjerumus di dalam fitnah yang fana. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta Bamahya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, santriwan dan santriwati Ruta Bamahya, ghibah bukan hanya gosip semata, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang yang senang berghibah sangat mengerikan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bahwasanya orang yang senang berghibah seperti orang yang senang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Wal'iyadu billahi min dzalik. Banyak orang yang tidak menyadari. Ia merasa ia tidak senang berghibah, namun ia senang menceritakan fakta-fakta aib orang pada orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, definisi ghibah itu sendiri yaitu dzikruka akhaka bima yukrahu, menceritakan tentang saudara kamu dengan apa yang ia benci. Ya, jadi fakta namun menyakitkan bagi yang diceritakan pun termasuk ghibah. Apalagi menceritakan yang bukan fakta, itu termasuk daripada fitnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, yakni fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa demikian? Karena kerusakan yang ditimbulkan daripada fitnah itu sendiri begitu dahsyat, melebihi kita membunuh satu orang. Kerusakan fitnah di antara lainnya yaitu menimbulkan suudzon, memutuskan tali silaturahmi antar sesama umat muslim, mengadu domba, dan lain sebagainya. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta Bamahya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit daripada kita yang masih meremehkan tentang bahaya lisan itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingati kita tentang lisan kita, sebagaimana kita tidak dianjurkan untuk berbicara dalam hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya, karena sesungguhnya setiap apa yang kita ucapkan tersebut terdapat hisabnya. Maka dari itu kita berusaha sama-sama menjadi muslim yang sejati, selamat daripada lisannya dan juga menyelamatkan lisannya untuk tidak menceritakan orang lain yang tidak semestinya. Ayah, bunda, santriwan dan santriwati Ruta Bamahya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan ini kita bisa terus selamat dari lisan kita dan menyelamatkan lisan kita untuk tidak berghibah, tidak namimah, tidak bohong, tidak dusta terhadap orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Orang muslim yaitu orang yang selamat, man salima yaitu orang yang selamat, menyelamatkan al-muslimuna orang-orang muslim dengan lisannya dan juga dengan tangannya. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat, kasih sayang, dan juga taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.